warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Nah, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Alhamdulillah berangkat semua. Anak-anak, ibu di sini ingin bertanya kepada kalian semua. Nah, buku apa yang kalian sering baca? Ya, ada buku cerita, ada buku dongeng, ada buku sejarah Indonesia, ada juga yang baca tentang pahlawan Indonesia. Wah, aplaus buat kalian semua. Anak-anak, untuk menambah semangat kalian, ibu punya tepuk semangat. Yuk, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Semoga dengan tepuk semangat tadi kita belajarnya lebih semangat lagi. Seperti halnya hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi menulis teks non-fiksi pengetahuan lama dengan pengetahuan baru di kelas 4. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, anak-anak dapat menuliskan hasil perbandingan informasi dari teks non-fiksi dengan ciri-ciri teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua itu, anak-anak dapat membuat tabel hasil membandingkan teks non-fiksi yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui. Yang ketiga yaitu, anak-anak dapat membuat teks non-fiksi menggunakan kosakata baku. Dan yang keempat yaitu, anak-anak dapat membuat teks non-fiksi secara tertulis dengan bahasa sendiri. Anak-anak, apa itu teks non-fiksi? Nah, siapa yang tahu? Ya, benar yang dikatakan Edo. Teks non-fiksi adalah teks yang berdasarkan oleh kenyataan atau teks yang berdasarkan oleh fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, ibu akan membagikan sebuah teks bacaan. Nah, di sini ada dua teks bacaan, yaitu teks bacaan 1 dan teks bacaan 2 yang berjudul Candi Borobudur. Ibu dalam membagikan sebuah teks bacaan kepada kalian semua. Nah, coba kalian amati teks bacaan tersebut. Teks bacaan 1, teks bacaan kedua. Nah, siapa yang di sini berani untuk membacakan di depan kelas teks bacaan tersebut? Nah, Cika dan Rudi yang ingin membacakan teks bacaan tersebut. Nanti Cika yang membacakan teks bacaan pertama dan Rudi yang membacakan teks bacaan yang kedua. Anak-anak semua, tadi teman kalian Rudi dan Cika sudah membacakan kedua teks tersebut. Nah, di sini ibu ingin bertanya kepada kalian semua, apa judul teks tersebut? Ayo. Iya, Candi Borobudur. Nah, anak-anak, ada pertanyaan dari teman kalian, yaitu Ade. Ade itu menemukan perbedaan dari kedua teks tersebut, yaitu penggunaan bahasa dan penggunaan kalimatnya. Nah, Ade bertanya, itu termasuk apa ya, Ibu? Nah, anak-anak, itu termasuk ciri-ciri dari teks non-fiksi. Nah, ciri-ciri teks non-fiksi itu apa saja? Nah, yang pertama, ditulis dengan tidak menggunakan gaya bahasa. Yang kedua, sifat katanya itu denotatif. Nah, anak-anak tahu denotatif itu. Denotatif itu makna yang bersifat konseptual. Yang ketiga itu, ceritanya nyata. Yang keempat, ditulis berdasarkan pengamatan dan penelitian. Dan yang kelima itu, penulisannya menggunakan bahasa baku dan ejaannya disempurnakan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teks non-fiksi. Nah, anak-anak, kalian sudah mengetahui tentang ciri-ciri teks non-fiksi. Nah, sekarang kita coba lihat tabel di samping. Nah, tabel di samping menunjukkan hasil membandingkan teks non-fiksi yang sudah diketahui dan baru yang diketahui. Nah, nanti anak-anak mencari informasi tentang
teks Candi Borobudur tersebut yang baru diketahui dan yang sudah diketahui. Nanti secara berpasangan dengan teman sebangku ya. Nah, setelah kita membandingkan menggunakan tabel, nah coba perhatikan lagi teks bacaan Candi Borobudurnya. Nah, apakah anak-anak menemukan kembali perbedaannya? Iya, Colin, menemukan perbedaannya. Apa, Colin? Iya, menggunakan kosakata bakunya. Nah, anak-anak, coba kalian buka buku materi bahasa Indonesia halaman 43. Nah, di situ ada langkah-langkah menulis karangan non-fiksi. Yaitu yang pertama ada menentukan ide, yang kedua membuat karangan, yang ketiga mengembangkan karangan, dan yang keempat itu membuat judul karangan. Nah, anak-anak masih semangat? Ya, kalau masih semangat, lanjut. Nah, di sini Ibu membagikan sebuah lembar. Nah, di sini ada dua teks lagi. Teks bacaan pertama dan teks bacaan kedua. Teks bacaan pertama itu tentang Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia. Dan teks bacaan kedua, Insinyur Haji Juanda Kertawijaya sebagai pengukuh kedaulatan Indonesia. Nah, nanti anak-anak membaca kedua teks tersebut dan memilih salah satu untuk membandingkan dan membuat teks berdasarkan teks tersebut ini dengan bahasa kalian sendiri. Anak-anak semua, nah apakah sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, mari kita presentasikan. Yuk, satu orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan tadi. Di aplaus untuk Kitty yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Hore! Nah, tadi yang dipresentasikan oleh Kitty sudah bagus, sudah menggunakan ciri-ciri dari teks non-fiksi. Bahasa bakunya sudah oke juga. Nah, dari anak-anak yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Alhamdulillah kalau sudah paham. Anak-anak, tadi kita sudah belajar apa saja tentang teks non-fiksi. Ya, betul. Nah, tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri teks non-fiksi, membandingkan teks non-fiksi, menulis teks non-fiksi. Nah, anak-anak, apa kata kunci dari teks non-fiksi itu? Iya, betul. Berdasarkan kenyataan atau fakta. Nah, anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Seru? Wow, luar biasa anak-anak semua. Ya, anak-anak untuk menambah pengetahuan lagi bisa baca-baca buku bahasa Indonesia dan mengerjakan soalnya supaya materinya tidak lupa nantinya. Nah, anak-anak siapa yang bertugas memimpin doa? Ya, Pipit, ayo pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak nanti mempersiapkan pembelajaran besok dan besok harus tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.